Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan siang hari ini kita akan mencoba membahas pemahaman tentang kopling. Nah, dimana kopling sendiri fungsinya adalah sebagai pemutus dan penyambung putaran mesin ke gearbox atau rasio. Nah, itu dasar pengertian dari kopling. Terus yang kedua kita bahas cara kerja dari kopling ya. Kita kembali lagi ke yang awal tadi, memutus dan menghubungkan. Nah, di sini putaran yang diputus dan dihubungkan adalah putaran dari crankshaft ya, dimana crankshaft ini mendapatkan putaran dari proses kerja pembakaran pada piston naik turun yang diubah menjadi tenaga putar oleh crankshaft. Nah, dari crankshaft ini dihubungkan oleh gigi primer yang berhubungan dengan gigi sekunder. Nah, di sini akan terjadi hubungan putaran. Nah, cara kerja dari kopling sendiri adalah memutuskan putaran dari gigi primer ini terhadap gearbox yang ada di belakang flywheel ini ya. Cara kerjanya seperti ini. Nah, sebelum kita masuk lagi, kita harus memahami ada dua jenis kopling di sini ya. Untuk kopling yang saat ini akan kita bahas adalah kopling yang penekanannya melalui dalam atau inner. Nah, ada juga yang sistem kopling itu menggunakan sistem outer atau prinsip kerjanya ditarik. Kalau ini kan didorong ya, ditekan dari sebelah kiri, jadi dari dalam dia ditekan sehingga kanvas di sini dan plat kanvasnya akan merenggang. Nah, ketika dia ditekan atau dia merenggang, maka putaran dari perumahan prodo atau gigi sekunder ini tidak bisa berhubung dengan putaran yang ada di dalam atau putaran ke arah gearboxnya. Nah, itu adalah salah satu sistem kerja dari kopling. Nah, sebentar tak cari. Nah, ini yang sistem inner atau sistem tekan yang dari dalam ya. Jadi dari sistemnya ditekan dari bagian dalam mesin sehingga dia bergerak ke luar ya. Maka kanvas-kanvas di sini dia akan merenggang. Nah, ketika dia merenggang, maka dia tidak bisa menghubungkan putaran antara gigi primer dengan gigi rasionya atau as yang ada di dalamnya sini. Nah, ini adalah salah satu jenis kopling nanti yang dari outer. Nah, sistem kerjanya seperti ini. Kalau yang ini akan ditekan, kalau yang ini dia mendapat tenaga dari sebelah sini ya, dia ditarik untuk merenggangkan kanvas-kanvas yang ada di dalamnya tersebut. Nah, sekarang coba kita buka untuk lebih memahaminya apa saja yang ada di dalamnya. Nah, sambil saya menjelaskan, yang pertama di sini ada pegas koplingnya ya. Jadi kalau nantinya ada terjadi kesalahan selip kopling, itu bisa jadi antara kanvas koplingnya atau pegas koplingnya, karena pegas ini yang menerima beban utama dari koplingnya. Nah, ini penekan koplingnya. Nah, ini kanvas yang menjepit plat koplingnya. Nah, kopling, jadi plat kopling ini
dia dihimpit oleh 2 kampas. Oke, siap, dihimpit oleh 2 kampas, terus dia dihubungkan ke perumahan ini. Disinilah yang ketika dia merenggang, ya tadi kan ketika dia mendapat tekanan dia merenggang, dia otomatis tidak menghubungkan putaran. Tetapi ketika dia ditekan oleh pegas kopling tadi, tekan dengan kuat, otomatis dia akan berhubungan atau dia akan menjepit plat tersebut, sehingga plat tersebut bisa berhubungan dengan poros dari gigi rasionya. Nah, ini kalau kita lepas, ya kita lepas semua, ini bisa berputar. Nah, ini bisa berputar, dia berputar bebas. Nah, ini putarannya diteruskan ke gigi rasionya, sedangkan putaran mesin ya itu dihubungkan hanya pada flywheelnya. Ini sering juga disebut gigi sekunder, ini bisa juga disebut, banyak bengkel yang menyebut ini gigi mataharinya. Nah, ini gigi primer, gigi sekunder. Nah, ketika piston naik turun, maka putarannya hanya berhubungan sampai di gigi primernya saja, tidak masuk ke gigi rasio. Nah, inilah fungsi utama dari kopling. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Yo wis ben dadi kenang